Salam olahraga, selamat datang di channel FTN Football. Kali ini gue bakalan ngebahas seputar timnas Indonesia U23 yang gak ikut serta di ajang kompetitif gitu di AFC gitu. Karena kekalahan ini gitu, poin juga jauh gitu kan. Itu yang menjadi ya kekecewaan juga bagi kalian fans-fans gitu, apalagi bagi gue gitu kan. Bagi fans timnas Indonesia, kecewaan ini yang menjadi ah ada apa sih, kenapa sih gitu kan, semenjak ganti pelatih gitu kan, perubahan ini bukan menjadi kemajuan tapi kemunduran drastis gitu. Itu yang menjadi menurut aku ya harus ada diperbaiki, evaluasi gitu. Nah, apakah PSSI ini ada evaluasi besar-besaran gitu ketika melawan Vietnam ketika AFF kemarin? Nah, ini yang menjadi faktor pertanyaan kita kan, bahwasanya wah berarti ini tidak ada evaluasi sama sekali. Nah, itu yang menjadi kekecewaan berat bagi kita yang menurut gua ini bicara taktikal, balik lagi bicara taktikal. Taktikal total football itu nggak cocok, filosofinya nggak cocok di timnas Indonesia gitu. Di Indonesia sekarang gitu. Yang cocoknya itu di era STY kemarin, filosofi itu gitu. Dia tidak banyak penguasaan bola, tapi bakal ada boom meledak gitu ketika transisinya cepat gitu. Kalau kita mengandalkan possession bola, banyak possession bola, akhirnya nggak gol-gol, percuma juga. Kalian pasti lihat gitu ketika transisinya gitu lambat banget gitu. Secara permainannya, secara ininya. Oke, kalau kita bicara fisik, mereka ada fisik yang menjadi masalah taktikal ini gitu. Transisi mereka ini lambat. Gue kadang ya Allah, kata gue transisi lambat banget gitu, banyak ruang-ruang terbuka gitu. Ada apa sih gitu kan, gitu dalam artinya ya harus ada evaluasi besar gitu, terus harus ada taktik yang bagus gitu, filosofi yang bagus gitu. Ketika melawan AFF kemarin, apakah tidak AFF kemarin melawan Vietnam, apakah tidak ada evaluasi besar? Pasti ada dong. Nah, gak mungkin gak ada sama sekali dong, bahwa konteks ini ya harus dibenahi. PSSI gimana gitu. Nah, itu balik lagi ke PSSI gimana. Apakah hanya sekelas dia mengatakan bahwasannya, oh enggak, ini ketika melawan Vietnam kemarin di AFF itu udah cukup kok. Udah cukup. Menurut aku nggak cukup itu. Kita butuh yang grow gitu, kita butuh yang level yang lebih tinggi gitu, mau sampai berkembang gitu, gak maju-maju gitu, mau sampai kapan gitu. Ini kita bicara bahwa sepak bola itu ya harus maju, gak grow stuck di situ. Itulah yang menjadi permasalahan bagi gua. Aduh, kacau ini yang menjadi bahwa konteksnya bola Indonesia nggak bakalan maju entah sampai tahun 2000, mungkin 2000 kapan gitu, nggak tahu, karena nggak ada bicara evaluasi taktiknya gitu kayak gimana. Oke, menetapkan filosofi tutur football, banyak netizen mengatakan bahwasannya wah ini adalah era tutur football pun percuma, nggak cukup sumpah, nggak bakalan cukup filosofi itu mengatakan bahwasan era tutur football. Yang kita butuhin yang pas itu ya sebenarnya filosofi Sintayong itu udah pas loh, nggak ada, karena tidak banyak menggunakan possession ball gitu. Itu yang ini yang kesalahan gitu, netizen kadang heran gue, tidak disaring secara ini gitu kan. Lihat, nonton bola itu bukan bicara bahwa hanya sekedar bola, tapi kita lihat taktikalnya, taktikal mana yang bagus buat timnas, mana yang enggak. Nah, itu yang harus kita benar, itu yang harus kita perbaiki. Aduh, kan kalau kita bicara bahwasannya, oh sepak bola, ya bola aja, hiburan. Iya bagi kalian, tapi bagi orang yang paham, ya di ranah sepak bola ini bukan tentang sekedar bola, tapi sekedar taktik jangka pendek, jangka panjang. Jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya ya bahwasannya kemajuan sepak bola ini mampu bersaing di kompetisi lebih tinggi, entah Piala Dunia, pemain-pemainnya. Oke, kalau kita bicara pemain, konteksnya pemain, bahwasannya era STY lebih bagus gitu. Iya, oke.
Tapi apakah dalam hal konteksnya bahwasannya kenapa pelatih tidak memilih untuk cari pemain-pemain abroad lagi? Kan kalau kita bicara bahwasannya kan kita punya pemain-pemain sendiri, kita punya pemain sendiri. Apakah mereka mau bersaing? Oke, mereka mau bersaing, tapi apakah dari mereka ini eh, kualitasnya, kuantitasnya bagus? Balik lagi, gue mau pertanyakan kalian, bagus nggak kualitasnya? Bagus nggak kuantitasnya? Nah, kalau bagus kualitasnya, pasti dipanggil. Banyak kok yang dipanggil kayak tim senior. Nah, Beckham dipanggil ke tim senior. Banyak kualitasnya, itu yang dinamai kualitas kuantitas. Seorang atlet itu harus menjaga kualitasnya, kuantitasnya dari segi manapun. Gak ada guys, kalau kita bicara bahwasanya atlet itu hanya sekedar ya ikut lomba aja, gak ada, itu omong kosong. Atlet itu mampu menjaga kualitasnya, kuantitasnya. Mau atlet dari segi sepak bola segimanapun itu gitu. Nah, ini yang harus kita benahi lagi, ini yang harus kita perbarui lagi gitu loh. Berarti kesalahan dalam konteksnya timnas Indonesia U23 nggak ikut serta dalam AFC U23 gitu kan, berarti tidak ada evaluasi gitu, sama sekali tidak ada evaluasi. Feeling gua ini udah nonton gitu dari satu match kemarin lawan Laos, tetap sama aja gitu. Itu yang tetap sama aja, kosong semua. Possession ball pasti karena gue udah ngelihat, wah ini tidak ada sama sekali perubahan, tapi pasti di match selanjutnya bakalan sama juga. Itu gitu loh. Nah kan, ini berarti tidak ada evaluasi sama sekali. Ini yang bikin jadi munduran timnas Indonesia U23. Aduh, tapi balik lagi lah gitu kan, PSSI mau membenahi nggak, PSSI mau nggak gitu bahwasannya pengen maju gitu. Kalau dia pengen maju ya benahilah gitu kan, benahilah gitu, jangan hanya sekedar ini ngomong-ngomong ya, sekedar ngomong. Gua gak bisa ngomong dalam konteks itu ya, kalian gak bisa ngomong, tapi eksekusinya ada apa. Nah mungkin sampai sini aja kita bahas, kita ngobrol gitu. Buat kalian jangan lupa subscribe channel ini, tapi coba kalian komen di kolom komentar apa yang harus dibenahi dari timnas Indonesia U23. Sampai sini, salam olahraga.